Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam santun bagi petani walet dimanapun berada. Di sini kita kembali untuk memberikan informasi, bukan dalam arti kita menggurui ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Kali ini kita memberikan informasi tentang penyebab anakan walet tidak kembali di gedung ya. Kalau teman-teman ada waletnya yang netas di dalam gedung tiba-tiba tidak kembali, di sini ada beberapa ya penyebabnya tidak kembali di dalam gedung tersebut. Mungkin di antara penyebab tidak kembali burung walet di gedung teman-teman, salah satunya mungkin ada di sini ya teman-teman. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang ampli teman-teman. Ampli salah satu yang sangat penting ya untuk menarik walet baru maupun anakan walet yang mau mendengar suara yang ada di dalam gedung kita. Kalau ampli ini tidak berjalan dengan maksimal ya, sering error, itu salah satu akibat anakan tidak kembali di dalam gedung ya teman-teman. Terus ditambah lagi dengan flash disk yang sering error, itu salah satu penyebab anakan kabur di dalam gedung kita pindah ke tempat yang lain. Terus kita masuk ke kabel teman-teman. Kabel juga salah satu ya untuk menyambung Twitter yang ada di bagian serip ya, dari bagian serip ke kabel induk. Mungkin ada kabel-kabel yang kayak tidak terlalu ini teman-teman, tidak terlalu sambungannya tidak terlalu rapat, ada longgar sehingga suara yang dikeluarkan itu putus-putus teman-teman. Nah, itu akan mengakibatkan ada istilahnya merasa burung yang ada di dalam gedung kita itu tidak merasa nyaman. Nah, hati-hati, ampli, flash disk, dan sambungan kabel teman-teman itu harus diperhatikan baik-baik. Setelah di bidang ampli, yang kedua ini dari predator. Predator adalah salah satu penyebab di mana walet bisa kabur teman-teman di dalam gedung kita. Ada sebagian yang masih mau menginap, ada sebagian yang kabur. Itu salah satu efek dari predator. Predator itu macam-macam teman-teman ya, itu salah satu anakan bisa kabur itu teman-teman, predator. Kalau burung hantu itu sangat bahaya sekali teman-teman, bisa-bisa RBW kita yang dulunya dihuni oleh burung walet itu bisa-bisa habis teman-teman. Nah, terus yang kedua tikus. Nah, tikus sangat bahaya nih teman-teman. Yang ketiga predatornya kayak ular teman-teman ya, itu bahaya itu. Biasanya RBW yang ada di persawahan ataupun di dekat perkebunan teman-teman. Kalau yang di atas rumah itu biasanya yang ada laba-laba teman-teman ya. Terus kecoa ya, laba-laba masuk predator juga. Kecoa kenapa dikatakan predator? Karena dianggap sebagai pengganggu teman-teman. Terus semut salah satu pengganggu ya. Nah, apalagi ada semut kayak bentuk semut merah itu, kalau digigit pun kayak pedih ya. Nah, itu kalau semut itu naik ke serip itu hati-hati teman-teman. Kalau burung yang biasanya menginap di bagian Twitter ya kan, kalau semut itu melewati serip itu, kebiasaannya burung menginap di situ ya, dia akan pindah teman-teman mencari serip yang lain. Nah, kalau misalnya dia merasa masih nyaman di gedung, dia pindah ke serip yang lain. Nah, itu salah satu predator ya teman-teman. Terus laba-laba tadi, laba-laba ya, Spiderman. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi, walaupun dia tidak memakan walet, tapi itu mengganggu ya burung walet memanuver di dalam RBW kita, karena sarang laba-laba itu
susah ya. Kalau kena sayapnya burung, itu salah satu tidak membuat burung itu nyaman, malah dia tidak suka seperti itu teman-teman. Makanya kita perlu perawatan di dalam gedung kita teman-teman, perlu namanya penyemprotan rutin. Setelah kita membahas tentang predator dari luar itu teman-teman, yang paling bahaya lagi siapa teman-teman? Ya kita sendiri predatornya, yaitu manusia. Walaupun manusia itu tidak akan membunuh binatang peliharaan kita ya, tetapi kita ini sudah dianggap sebagai mengganggu itu burung walet. Makanya tidak salah kalau misalnya kita memasuki gedung itu harus lama sedikit teman-teman, tidak usah sebentar masuk, itu dianggap oleh burung walet kita sebagai pengganggu. Makanya diharapkan kepada teman-teman yang punya RBW itu jangan ada sering masuk, karena berilah kesempatan buat walet untuk beradaptasi di dalam gedung kita ya, senyaman mungkin, jangan diganggu. Biarkan burung itu nyaman di dalam gedung kita. Terus ini lagi teman-teman, masalah kita masuk di dalam gedung nih teman-teman. Kalau masuk di dalam gedung itu kalau lagi proses ngeram ya kan, masih oke teman-teman, anakan itu tetap kembali teman-teman, karena dia tidak tahu kalau kita masuk ya. Tetapi kalau sudah istilahnya anakan itu netas ya kan, beberapa bulan kemudian itu dia akan terbang. Di saat dia mau terbang ya kan, setelah dia belajar terbang di bagian ruangan, tiba-tiba kita masuk nih teman-teman. Ketika kita masuk, anakan yang baru belajar terbang di dalam gedung kita, belum ada proses adaptasi di dalam gedung, itu ketika kita masuk, kebiasaannya anakan walet yang sudah tahu terbang, dia akan terbang teman-teman, karena dianggap kita ini sebagai predator, mengganggu mereka lagi bertengger di serip ataupun di Twitter, ataupun belajar terbang, ataupun membuat sarang, ataupun ngeram, mereka akan keluar teman-teman. Nah yang bahayanya di mana? Kalau anakannya yang belum sepenuhnya beradaptasi di dalam gedung kita, itu bisa-bisa anakannya itu kabur dari gedung kita dan tidak akan kembali teman-teman. Nah lebih baik sabar dulu kita masuk, kita lihat kira-kira harus betul-betul bisa terbang kuat anakan walet dan adaptasinya sudah lumayan lama di dalam gedung kita ya teman-teman, baru di situ kita masuk. Makanya ketika kita masuk di dalam penyemprotan itu teman-teman ya kan, dari semenjak 3 bulan itu biasanya anakan yang membuat sarang itu mungkin di situ ada yang sudah jadi, ada yang lagi bertelur mungkin waktu kita masuk, baru kita pengecekan 3 bulan 4 bulan. Terus kita hitung selama kita mengecek dan penyemprotan ya teman-teman, itu rata-ratanya sarang yang kita lihat itu apa bertelur, apa mengeram. Kalau lagi proses mengeram itu kita bisa istilahnya menghitung harinya kapan dia itu bisa terbang. Kalau misalnya teman-teman ingin cepat-cepat masuk, usahakan jangan sempat bulu anakannya itu penuh dan bisa terbang ketika kita masuk dalam penyemprotan itu, jangan teman-teman ya. Diusahakan sebelum ada sayapnya penuh di anakan walet dan bisa terbang, diusahakan seperti itu teman-teman kita nyemprot. Jangan ketika kita memasuki RBW anakan walet yang sudah tahu cara terbang belum beradaptasi, tiba-tiba kita masuk di situ, itu salah satu bisa-bisa anakan walet yang keluar nanti itu tidak akan kembali di dalam gedung kita teman-teman.
Makanya di gedung-gedung yang sudah panen kiloan itu tidak salah kalau anakannya itu ya tidak kembali di gedung asalnya 100%, karena di saat proses pemanenan, ya kan, proses pemanenan itu kan ada anakan yang masih terbang yang belum kuat teman-teman. Nah, itu sering kita lihat itu dia jatuh di lantai. Terus yang jatuh di lantai itu dia tidak akan keluar, tetap dia di situ teman-teman dalam gedung. Tetapi ada sebagian anakan yang sudah sanggup dia terbang, tetapi tidak sanggup terbang kuat teman-teman, ya kan. Nah, tetapi kalau untuk mencari tempat jalan keluar untuk terbang keluar itu sudah tahu, karena dia mencari arah yang terang, ya kan. Nah, di situ kalau burungnya sudah beradaptasi di situ, insya Allah kembali. Tapi kalau belum belajar adaptasi di situ, teman-teman, ya kan, mengenal di dalam gedung kita, itu sangat susah kembali di dalam gedung tersebut, teman-teman. Apalagi panen rampas. Kalau panen rampas itu ya sangat tidak dibolehkan ya, teman-teman ya. Nah, kalau bagi gedung baru, kalau misalnya nanti pengecekan 3 bulan ada sarangnya, dilihat apakah lagi bertelur, apa belum bertelur, apa sudah ngeram. Nah, kalau sudah bertelur, kita bisa memprediksikannya kapan netasnya dan kapan itu burung itu bisa terbang. Nah, berapa bulan. Nah, jangan nanti di saat kita masuk kedua, anakan walet yang belum ya kuat terbang, ketika kita masuk dia kaget, maka anakan itu bisa-bisa terbang ya, terbang terus dia tidak akan kembali ke sarangnya. Kadang-kadang dia tinggal di sirip yang lain, di sirip yang lain. Nah, kalau misalnya sudah kuat terbangnya dikit tetapi belum sepenuhnya beradaptasi di dalam ruangan, anakan tersebut ketika kita masuk dia terbang, nah itu susah untuk kembali, teman-teman. Ya, itu 50-50 teman-teman. 50% kembali, 50% tidak kembali. Tapi kalau menurut saya susah itu untuk kembali. Nah, makanya kalau kita mengecek ya hati-hati. Nah, dilihat dulu yang mana yang banyak lagi bertelur. Kita bisa memprediksikan kapan kita masuk. Kalau misalnya hama pengganggu, nah misalnya kayak semut, kayak laba-laba, beberapa bulan gitu, kita cari istilahnya jangan sempat anakannya itu sudah mulai mau belajar terbang. Nah, kalau sudah bersayap hitam walaupun udah penuh tapi belum kuat terbang, nggak apa-apa, itu batas maksimal kita masuk dalam gedung itu. Jangan salah-salah kita memasuki gedung. Nah, kita harus menulis kalau ada kalender tanggal berapa kita masuk, ya kan. Di sini jadwalnya tanggal misalnya tanggal 23 misalnya kita masuk. Terus di dalam tanggal 23 ini lagi masa bertelur, ada juga yang masih ngeram, ada yang lagi netas, ada anakan yang mau terbang. Nah, kita ambil yang paling banyak, teman-teman. Ya, kita ambil yang paling banyak, rata-rata lagi bertelur dan ngeram. Nah, berarti kita hitung, teman-teman. 4 bulan kita masuk, teman-teman. Nah, kalau misalnya 4 bulan terlalu lama, ya sudah cari 2 bulan. Ya, 2 bulan kita masuk. Kalau kita masuk 2 bulan itu tujuannya kita nyemprot hama, ya kan? Nah, apa-apa teman-teman. Oh, ada burung yang sebagian yang mau terbang. Nah, lebih baik kita korbankan yang sedikit daripada kita korbankan yang banyak, teman-teman. Nah, itu kalau menurut saya, teman-teman. Karena kita ini sebagai predator dianggapnya, teman-teman, oleh burung. Walaupun kita tidak membunuh dia, ya kan, tetapi dia menganggap kita ini sebagai pengganggu, ya, pengganggu.
Nah, kalau sudah dianggap sebagai pengganggu, maka burung akan keluar, teman-teman. Terus selanjutnya yang pentil-pentil volume. Nah, ini yang suka-suka, yang sering pentil volume, nah itu jangan suka lagi ya di pentil-pentil volume, karena salah satu akibatnya ya seperti itu. Bisa-bisa burung yang ada di dalam ruangan inap itu bisa kabur, teman-teman, kalau sering pentil-pentil. Bisa terlalu keras, ya kan? Kalau terlalu keras nggak sanggup, maka burung akan keluar. Terlalu pelan juga begitu, masa nggak nyaman. Kalau sudah di setel seperti biasa ya seperti itu aja, teman-teman. Jangan dipentil-pentil, jangan suka dipentil-pentil. Dan ada juga teman-teman yang suka gonta-ganti suara, ya kan? Masih suka gonta-ganti suara, kurang puas. Nah itu jangan, teman-teman. Kalau mau cepat sukses dan berkembang ya, teman-teman. Terus salah satu penyebabnya lagi suhu, teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah menyampaikan ada yang suhu tinggi tetapi menginap burung, ya kan? Tetap menginap suhu yang tinggi, tetapi kan kemarin itu pernah saya berkata, tetapi anakan walet bisa-bisa susah untuk kembali di dalam gedung kita, ya kan? Tidak suka kembali dalam gedung kita karena suhunya tinggi. Kalau burung anakan yang sudah terbang dari gedung kita, teman-teman, kalau ketemu dengan RBW yang suhunya lebih rendah daripada gedung kita, otomatis gedung kita itu ditinggalkan sama anakan walet. Ya, lebih mengutamakan di tempat dia nyaman, teman-teman. Terus selanjutnya, teman-teman, tata ruang, teman-teman. Tata ruang juga salah satu ya penyebab anakan ya tidak kembali di dalam gedung kita. Karena tata ruang itu janganlah sempat kita buat tata ruangnya itu mempersulit anakan walet di dalam gedung kita itu sendiri, teman-teman, ya kan? Kalau sudah kecil LMB-nya, gelarnya diperbesarkan dikit lagi, bagian dalam ya harus dibesarkan lagi, teman-teman. Dan kasih juga haknya burung untuk dia memanuver di bagian dalam. Nah, teman-teman, makanya kalau suhunya tinggi, ya kan, itu penyekatannya juga berbeda, teman-teman. Jangan nanti sudah sempit ditambah suhu lagi, nah kacau balau lah. Yang tahu di dalam gedung balik, jangan nanti timbul kegalauannya di belakang, teman-teman. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe kepada teman-teman, dan yang baru bergabung, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.